Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Mungkin kalian belum pernah ketemu dengan saya ya, jadi perkenalkan dulu, nama saya Vita. Saya akan mengajar mata kuliah pembelajaran digital untuk kalian semua. Nah, mungkin em, kalian belum pernah mendengar mata kuliah ini, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah baru yang ada di kurikulum yang baru di PGSD. Saya sebetulnya dosen bahasa Inggris di PG PAUD. Tadinya di PGSD juga, namun saya pindah ke PG PAUD dan saya diminta bantuannya oleh Bukaprodi untuk mengajar mata kuliah pembelajaran digital. Oke, selamat datang di pembelajaran digital untuk mahasiswa PGSD UPI Kampus Purwakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih yang akan kalian lalui selama 1 semester dengan saya. Oke, kita mulai dengan apa ya yang akan kalian pelajari pada mata kuliah pembelajaran digital ini. Mungkin sebagian dari kalian ada yang excited, tapi juga ada yang merasa deg-degan karena merasa gaptek atau tidak tahu banyak tentang pembelajaran digital. Jangan khawatir, kuliah ini bukan tentang programming, membuat program, membuat aplikasi, dan lain-lain. Tapi pada kuliah ini, kalian akan mengeksplorasi aplikasi-aplikasi teknologi yang sudah ada, dan nanti kita akan mempelajari bagaimana aplikasi teknologi tersebut dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di SD. Begitu. Jadi lebih kepada bagaimana kalian melihat aplikasi teknologi, lalu melihat potensinya, nanti akan belajar mengevaluasi dan juga integrasikan, memasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran daring seperti yang sekarang ini lagi ngetren, tapi juga pembelajaran tatap muka di sekolah, di kelas, tapi terintegrasi dengan teknologi. Oke, ini adalah topik perkuliahan yang akan kalian lalui selama 1 semester. Jadi kita akan berdiskusi, bereksplorasi, dan di akhir kalian akan merancang rencana pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang sudah dipelajari. Jadi kita pertama akan bahas dulu manfaatnya apa sih teknologi itu dan perannya bagaimana untuk pendidikan dasar. Lalu kalian akan bereksplorasi sumber-sumber belajar online, sumber belajar visual, lalu alat-alat teknologi yang interaktif. Nanti kalian akan membuat digital story yang sederhana, tidak sulit, jangan khawatir. Juga akan bermain-main dengan augmented reality dan virtual reality. Nah, perkuliahan kita akan menggunakan metode project-based learning. Jadi semuanya akan berbasis project. Project-nya yang pertama, kalian akan membuat review aplikasi pembelajaran yang saya berikan. Lalu nanti dari review tersebut kalian akan bikin poster atau video sederhana atau juga menulis blog. Jadi nanti kalian boleh pilih mau bikin project apa. Nah, ini project-nya nanti individu ya. Kemudian project yang kedua, kalian akan membuat media pembelajaran interaktif. Ini pun membuat media yang sederhana. Jadi bukan programming, bikin games-games yang dibuat oleh para ahli teknologi. Kalian adalah calon guru SD, bukan ahli teknologi. Nah, yang ketiga, kalian akan merancang pembelajaran online dan merancang RPP yang terintegrasi teknologi. Oke, untuk penilaian, tidak akan ada UTS dan UAS. Jadi, jadwalnya tidak akan ada UTS dan UAS, tapi penilaiannya berdasarkan hasil proyek dan juga aktivitas kalian di kelas online. Jadi ketika saya memberikan materi-materi di kelas online, kalian harus selalu aktif, merespon, memberi jawaban, dan lain-lain. Ya. Dan aktivitas di kelas online ini jangan dianggap sebagai tugas, karena kita memang perkuliahannya online, jadi segala sesuatunya harus dikerjakan secara online. Nah, platform perkuliahannya akan saya buat 2.
Yang pertama di Google Classroom, kalian sudah masuk Google Classroom sekarang, dan yang kedua di Telegram untuk kegiatan komunikasi. Jadi kita tidak akan ada perkuliahan tatap maya menggunakan Zoom, itu nggak usah ya, karena itu kan bonus kuota, jadi kita cari yang ramah kuota saja. Nanti mungkin sesekali akan ada perkuliahan yang dilakukan secara langsung menggunakan Telegram, tapi kebanyakan perkuliahannya akan menggunakan Google Classroom. Jadi misalnya walaupun kalian jadwalnya hari Senin atau hari Selasa, materi untuk setiap minggu itu bisa kalian akses selama 1 minggu. Jadi biasanya kalau ada hal yang harus diakses, pertanyaan yang harus dijawab, atau diskusi yang harus direspons, kalian bisa mengaksesnya selama 1 minggu dari Senin sampai Jumat. Berarti materi baru akan selalu muncul di hari Senin dan akan berakhir di hari Jumat, gitu ya. Begitu juga dengan absen, nanti saya akan posting link untuk absen setiap minggunya. Kalian boleh mengisi selama 1 minggu itu. Mau Senin, Selasa, Rabu, bebas. Karena online itu kan anytime, anywhere. Jadi kamu bisa mengakses Google Classroom anytime pada jangka waktu yang sudah disediakan. Itu ya, setiap minggu kalian harus ngecek Google Classroom. Nah, ini sekedar saran atau tips supaya kalian sukses belajar daring. Tidak cuma di mata kuliah saya, tapi juga mungkin di mata kuliah yang lain. Yang pertama, stay organized. Jadi kalian harus selalu merencanakan kegiatan belajar secara mandiri. Walaupun belajar dari rumah, rasanya belajar tapi rasa liburan gitu ya. Tapi kalian tetap harus merencanakan kegiatan belajarnya. Bikin daftar, bikin list, apa sih yang harus dilakukan setiap harinya, termasuk mengakses Google Classroom di kelas saya. Jadi kalian boleh bikin jadwal, mau hari Senin kah, hari Selasa kah, mengakses Google Classroom, atau misalnya setengah jam di hari Senin, nanti hari Rabu masuk lagi, nggak apa-apa. Ya. Time management yang kedua. Harus mengakses materi pembelajaran sedikit demi sedikit, mungkin kalau sekali duduk capek, atau perlu mikir dulu, perlu mencari dulu, merancang dulu, boleh. Tapi jangan ditunggu sampai, kalau ada tugas, jangan ditunggu sampai deadline, jangan ditunggu sampai batas akhir pengumpulan tugas. Yang ketiga, be smart online. Harus bertanggung jawab atas apapun yang kalian unduh, apapun yang kalian unggah di internet. Jadi artinya kalau saya kasih tugas, misalnya kalian hasil googling, tidak boleh hanya copy paste hasil googlingnya saja. Harus ada sumbernya, harus jelas. Kalau hanya mengambil dari internet lalu kamu pindahkan dianggap sebagai tugas, itu namanya plagiarisme atau pencurian akademis, gitu ya. Nah, selanjutnya cek messages. Mungkin saya akan memberikan pesan melalui Google Classroom, itu sudah pasti, tapi saya juga akan selalu memberikan pengumuman di Telegram. Jadi selalu mengecek baik email, pesan email kalau ada postingan dari Google Classroom, dan juga pesan di Telegram. Setiap minggu kalian harus mengecek Google Classroom. Nah, kalau bingung, ada tombol yang harus diklik yang mana ya, atau bagaimana saya mengupload dan lain-lain, jangan ragu untuk bertanya. Bertanya bisa lewat Google Classroom, juga bisa lewat Telegram. Yang terakhir, have fun. Mari kita bersenang-senang, bermain-main dengan teknologi, bagaimana kita mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video perkuliahan minggu pertama. Minggu pertama ini kita baru akan orientasi saja ya terhadap apa saja yang akan kalian hadapi selama perkuliahan 1 semester. Nah, setelah menonton video ini, nanti ada beberapa link yang perlu kalian akses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.